Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Balik lagi di Opini Obrolan Pagi ini. Pemirsa masih dengan tema yang sama nih, yaitu sport tourism bersama dengan Pak Ricky Irawan. Oke Pak, tadi kan kita sudah bahas tuh mengenai hard sport tourism. Iya. Ada arung jeram dan juga para layang. Benar. Nah sekarang kita bahas mengenai softnya tuh, soft sport tourism. Iya, Oke, benar. yang sempat disinggung tadi ya. Iya benar. Di Lebong sebenarnya potensi banyak bener ya kalau kita membicarakan masalah potensi-potensi sumber daya alam yang kita manfaatkan untuk sport tourism. Iya. Dua di antara tadi para layang, kemudian arum jeram. Di Mangkurajo itu kita sudah pernah main juga, namanya itu MTB, kawan-kawan sepeda gunung lah ya. Oh iya. Justru teman-teman kita di Bengkulu, di pinggiran-pinggiran provinsi Bengkulu juga sering pernah latbar ya, latihan bersama di Mangkurajo, dan potensinya itu potensi yang sangat bagus benar kalau kita Karena kembangkan. alamnya masih asri gitu Ya masih benar, di bagus Mangkurajo ya kan, itu namanya wilayah Mangkurajo yang kita manfaatkan untuk sepeda gunung. Nah di Pabes juga kalau kami istilahnya kan tetangga baru Kabupaten Lebong dengan potensi-potensi wisata yang ada, termasuk di Pabes. iya. Pabes juga bisa kita memanfaatkan untuk kegiatan-kegiatan. Bisa jadi pusat tuh Bisa nanti jadi ya. pusat, termasuk sepeda gunung, Iya. dan untuk mau hiking di Seblat juga ya kan. Iya, Teman-teman benar, kelompok sadar wisata di Sadar situ wisata. juga memanfaatkan Seblat menjadi tempat mountaineering. Ya, di banyak situ tuh yang masih berkunjung. masih banyak yang bisa Populer kita ya, manfaatkan Pak, ya? untuk mountaineering di situ ya kan. Karena kerapatan kehutanan di Seblat itu, waduh Mbak, lebih bagus lah kalaupun bisa dimanfaatkan untuk mountaineering, termasuk penelitian keilmuan zoologi juga di situ juga bisa kita manfaatkan. Nah, banyak yang sport tourism yang bisa dikembangkan. Yang menjadi sekarang tahun kemarin lah ya, kebetulan ulang tahun Kabupaten Lebong, insya Allah di tahun ini kita ngadakan juga yang saya sampaikan tadi, soft sport tourism, itu masuk di kategori dayung naga. Dayung. Itu mulai mau digalakan lagi. Iya tuh. benar, karena mungkin untuk para layang, kemudian olahraga dayung, ya insya Allah di Bengkulu kita the first lah ya, Iya, benar untuk sekali. pelaksanaan kegiatan-kegiatannya. Arung jeram pun pertama kali Iya, itu pertama Lebong kali, tuh. kemudian mulai menjalar ke daerah-daerah lain ya kan, sebagai pionirnya insya Allah ke Kabupaten Lebong bisa kita manfaatkan dengan sumber daya alam yang ada. Iya. Nah, Kuncinya harus jeli itu ya Pak ya. iya benar. Kita melihatnya. Harus jeli, kesempatan juga kita ngelihat ya kan, Iya, potensi-potensi itu yang penting. Karena tugas pemerintah daerah lah ya untuk melihat potensi-potensi yang ada dan harus dikembangkan. Iya. Kalaupun misalnya pengembangannya lagi, kita kembali ke pengelolanya lagi, bagaimana bisa memasarkannya lagi lah ya, memarketkannya lagi, menarik simpati lagi supaya tempat yang akan dikunjungi ya kan Terpublish gitu ya. bisa terpublish. Iya. Banyak hal-hal sebenarnya Mbak, termasuk lari kemarin, insya Allah di Desember nanti kita melaksanakan maraton ya kan, maraton ya kan. Kemudian slalom kita laksanakan juga ya Slalom kan. itu apa Pak? Itu mobil iya. ngedrift ya. Ngedrift gitu ya. Kan banyak kelas-kelasnya kan, banyak kategorinya. Iya, ya, benar. kan. Itu yang pastinya. Ya, Banyak kalau untuk juga sekarang ya insya Allah bisa kita ramaikan ya kan, melalui sport tourism juga. Sport tourism juga ya kan. Dulu sempat kalau misalnya ada rencana trail run-nya Lebong, ya mudah-mudahan kedepannya kita bertahap lah ya Mbak Dari ya. Iya. Melaksanakan kegiatan-kegiatan, melihat potensi-potensi yang ada di Kabupaten Lebong. Jangan Yang sampai- pastinya. Intinya harus jeli dan lebih membuka diri juga Iya, ya dari pemerintah untuk mendengar masukan ya Pak ya. Iya benar, kita ngelihat masukan-masukan dari pemerintah, benar. komunitas, kemudian penggiat-penggiat olahraga, melihat potensi-potensi yang ada di Kabupaten Lebong. Dan juga bisa kami kemarin teman-teman dari pencinta alam juga melihat ada potensi untuk canoeing, itu memanjat tebing di jalur air terjun. Wow.
Itu sudah. Udah, kemarin kita coba juga teman-teman penggiat, termasuk adik-adik pramuka juga ya kan, pernah latihan juga Iya. ya kan, untuk canoeing. Sebenarnya potensi-potensi itu ada, tinggal lagi kita secara bertahap ya kan, Bagaimana secara bertahap mengelolanya mengelola gitu dengan ya, Pak, baik, ya? itu aja yang pastinya. Termasuk Itu, yang perahu naga, yang soft Iya, sport benar. tourism. Perahu naga, alhamdulillah tahun ini kita laksana juga festival perahu naga di TES ya kan. di tahun ini nanti. Ya insya Allah tahun ini, kalaupun misalnya tidak halangan Iya. ya kan, kita akan melaksanakan kegiatan-kegiatan tersebut. Itu yang pastinya. kalau lihat kan udah banyak tuh sport tourism di Lebong ini. Itu gimana sih Pak bisa muncul ide-ide tersebut? Yang pasti obrolan-obrolan lah ya, obrolan-obrolan ringan Berarti kayak memang kita. Iya. langsungkan seperti itu ya, ada obrolan-obrolan bersama masyarakat gitu. Obrolan kawan-kawan komunitas, penggiat-penggiat, termasuk dengan kita komunikasi dengan pimpinan-pimpinan, Pak Bupati, Pak Wabu, Pak Sekda. Iya. Kemudian kita ngobrol-ngobrol ke teman-teman perwakilan rakyat di situ ya kan, mereka mensupport semua lagi ya. Tinggal lagi kita bagaimana maksimalkan potensi-potensi yang ada dengan tetap fokus. Itu yang paling utama. Percuma kalau kita ngobrol mengembangkan ini setengah, itu setengah dan tidak jadi. Mendingan jadi kita nanti, fokus. iya. Nggak Kita klop dia fokus. jadinya Iya, ya. benar. Ini nggak jadi, ini nggak jadi karena setengah-setengah ya kan. Kalau misalnya kita fokus dengan satu titik, insya Allah ini udah berhasil. Itu yang pastinya Mbak Tari. Nah kalau misal bahas tentang olahraga nih Pak, kalau olahraga yang paling menonjol, mungkin yang lebih sering menyumbangkan medalinya di Lebong, ini apa Pak? Kalaupun misalnya membicarakan menyumbang medali, ya alhamdulillah seluruh cabang menyumbangkan medali karena mereka berlatih tujuannya itu ya kan, prestasi. Kalau saat sekarang di terakhir di taekwondo Mbak Tari. Oh di taekwondo. Kalau memang diperingkatkan ya kan, Iya. di taekwondo teman-teman taekwondo, pengcapnya taekwondo menyumbangkan banyak dari medali itu. Termasuk yang terakhir kemarin, alhamdulillah kita mengirim dan berhasil untuk diikut sertakan di PON lolos. Oh lolos PON ya Lolos akhirnya. PON untuk Aceh Sumut besok Iya. ya kan. Itu dari Lebong, dari atlet Lebong satu orang. Iya, Itu maksud saya kan. Kalaupun kita ranking kan ya taekwondo lah, Taekwondo yang paling. kemudian badminton. Oh badmintonnya juga ya? Iya, badminton, pencaksilat, ya kan. Kalau olahraga umum ya hampir rata lah ya, sepak bola, basket termasuk ini ya kan. Berarti kalau semuanya aktif gitu ya? Ya insya Allah lah. Salah satu peran dari pemerintahan juga ini tentunya. Benar. Kita tetap memfasilitasi lah kan, Iya, benar. seluruh cabang olahraga melalui organisasi olahraga KONI ya kan, kemudian didukung oleh IGORNAS, Ikatan Guru-Guru Olahraga Nasional itu ya kan, alhamdulillah mereka bisa menyesuaikan dan memiliki semangat yang baik untuk pengembangan olahraga. Nah kalau kita bahas kan udah hasilnya yang luar biasa itu yang sekarang udah lumayan lah hasilnya ya Iya, Pak ya. benar. Itu kan pentingnya untuk menjaga ikatan di dalam nih internalnya. Benar. Gitu. Nah Bapak sebagai kadisnya gitu gimana Pak menjaga ikatan internalnya? Yang pasti di sebuah manajemen sebuah organisasi, komunikasi, keterbukaan, kemudian kepercayaan, kejujuran itu yang sangat penting menurut Jadi kami. kunci ya? Ya, transparansi terhadap kegiatan itu sangat penting. Kalau dalam pelaksanaannya terjadi permasalahan, itu hal biasa lah ya kan di sebuah organisasi, dan itu menjadi catatan evaluasi untuk menjadikan organisasi itu yang lebih baik lagi. Itu pastilah Mbak Tari, setiap permasalahan pasti ada solusi ya kan, setiap organisasi pasti ada pembeda-pembedanya. Itulah seninya sebuah organisasi, itu hal biasa lah menurut Komunikasinya intinya yang kami. selalu Penting dijaga ya. Komunikasi, keterbukaan ya kan, keakraban ya kan, itu yang sangat penting. Kalau diistilahkannya itu saling menghargai lah ya, memanusiakan Benar staf sekali. kita sebagai teman, itu sangat penting karena
kehidupan di sebuah pekerjaan bisa dibilang 70% kehidupan kita di tempat kerja. Itu pasti Mbak Tari. Sisa 30% di keluarga. Nanti ya kan, Karena benar kan? waktunya lebih banyak kerjaan sih, benar. Ya, tinggal lagi bagaimana kita membuat suasana pekerjaan itu menjadi tempat rumah kita sendiri. Nah, itu yang pasti. dia. Oke, Bapak, nanti kita bahas tuh tentang tips-tipsnya, tapi di segmen berikutnya ya Pak ya. Siap. Sekarang kita break dulu. Untuk pemirsa jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Opini Obrolan Pagi ini.